Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Studi Kelayakan Bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait ide bisnis baru yang berjudul Lampu Tidur Hias Bones Night Lamp. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama ada Laila Safira, NIM 2019-11071. Yang kedua ada Imam Arif Zainuddin, 2019-11133. Yang ketiga ada saya sendiri, Anugerah Dwi Ayu Kusmani Tias, NIM 2019-11184. Yang keempat ada Ardita Devi Sagita, NIM 2019-11281. Dan yang kelima, Ayu Kinanti, NIM 2019-11563. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan operasional. Yang ketiga, aspek manajemen. Keempat, aspek MSDM. Kelima, aspek keuangan. Dan keenam, aspek yuridis. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merupakan analisis mengenai karakteristik konsumen, peluang, dan risiko yang terdapat di dalam pasar. Bisnis lampu tidur memanglah bukan yang pertama di pasaran. Namun, dengan adanya inovasi kali ini menjadikan ide peluang bisnis baru dengan menggunakan bahan baku unik dan ramah lingkungan. Permintaan. Permintaan produk lampu tidur saat ini dapat dikatakan semakin tinggi. Di Kota Bandung, permintaan akan lampu tidur mencapai 2.000 unit per bulannya. Namun, di Kota Kudus masih jarang ditemukan produsen lampu tidur. Maka perlu dilakukan pengembangan mengingat antusias masyarakat yang cukup tinggi dan diiringi oleh perkembangan tren masa kini, yakni menggunakan perabotan bernilai estetik. Penawaran. Penawaran juga sama dengan apresiasi masyarakat yang cukup tinggi, menjadikan pertimbangan penawaran yang mengikuti jumlah permintaan. Untuk persaingan pasar, lampu tidur hias Bones Night Lamp ini terletak pada impor dari negara Cina yang menyediakan furniture dengan harga yang lebih murah. Lalu untuk strategi pemasarannya, kami menggunakan personal selling dan direct marketing dengan segmentasi target utamanya yakni remaja, perkotaan bergaya hidup estetik. Bauran pemasaran 4P. Yang pertama adalah produk. Produk terbuat dari bahan dasar sendok plastik. Yang kedua, price. Price-nya bernilai 55.000 per lampunya dengan estimasi ukuran lampu sebesar 30 hingga 50 cm. Place, kita memilih lokasi yang strategis dengan yakni daerah Gor Kudus yang banyak dijangkau oleh para remaja-remaja. Lalu promotion menggunakan media sosial seperti Instagram dan WA, e-commerce seperti Shopee, serta melalui word of mouth marketing yang mempromosikan langsung kepada calon pembeli. Baik, untuk selanjutnya pada strategi targeting dan positioningnya, yang pertama yaitu segmentasinya. Pada penjualan lampu hias Bones Night Lamp ini dijadikan berinovasi, yaitu dengan kata lain memanfaatkan produk serta mengolah kembali sehingga nantinya menciptakan kreativitas tersendiri. Selain itu juga keberadaan lampu hias ini masih jarang ditemukan, serta dalam aspek demografinya lebih ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan penerangan ketika tidur, yaitu dengan efisiensinya lampu hias Bones
Neckline ini. Untuk targetingnya, konsumen produk seluruh lapisan masyarakat dengan segmen tingkat sosial yang kita pilih adalah menengah ke bawah. Untuk positioningnya yaitu Sponlex lamp ini akan diposisikan sebagai lampu hias yang murah atau dapat dipersingkat menjadi murah dan multifungsi serta awet. Selanjutnya untuk analisis SWOT-nya. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dengan kualitas produk yang baik sehingga bahan mudah ditemukan, yaitu dengan bentuk produk yang menarik sehingga tingkat penjualan nantinya menjadi meningkat. Untuk weakness atau kelemahannya yaitu salah satunya yaitu sumber daya modal. Jadi untuk merintis usaha baru ini kurangnya sumber daya manusia sebagai pengrajin lampu hias dikarenakan perlunya berinovasi dan kreativitas dari setiap orang, serta jarang ditemukan dan manajemennya juga masih sederhana. Untuk peluang dari produk ini saat memasuki pasar masih terbilang masih mudah, dikarenakan produk ini merupakan produk yang inovasi serta kreativitas dari bahan dasar sendok plastik yang mudah dipasarkan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yaitu ketika banyak usaha lampu hias yang bermunculan, nantinya akan bermunculan dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan akan berkurangnya peminatan konsumen dengan beralih ke yang lain. Aspek teknik. 1. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang kami gunakan untuk produksi lampu tidur hias Sponlex lamp dari sendok plastik diantaranya sendok makan plastik, botol, lem, lampu dan saklar, kabel listrik dan colokan, aksesoris, cat. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan, gunting, alat lem tembak, kuas, cat. Proses produksi. 1. Potong bagian pantat botol sehingga hanya tersisa bahan dan kepalanya saja. Begitu juga dengan sendok, potong bagian yang panjangnya sehingga hanya tersisa bagian lehernya saja. Letakkan bagian sendok yang lebar 1 per 1 membentuk lingkaran. Gunakan solder plastik untuk merekatkan. 3. Kemudian letakkan bagian sendok yang lain ke badan botol secara teratur agar kelihatan rapi dan bagus. 4. Setelah itu, satukan bagian lingkaran dengan bahan aqua yang telah diletakkan dengan sendok. 5. Lalu berikan hiasan sesuai keinginan. Layout produksi. Keterangan 1. Administrasi. 2. Tempat pajangan jadi. 3. Bahan baku. 4. Tempat peralatan. 5. Tempat produksi. 6. Finishing. 7. Kantor. 8. Ruang istirahat atau tunggu. Aspek manajemen. Aspek-aspek manajemen yang dilihat pada studi kelayakan terdiri dari manajemen pada masa pembangunan, yaitu pelaksanaan usaha, jadwal penyelesaian usaha, dan pelaksanaan studi masing-masing. Aspek masing-masing aspek dan manajemen pada saat operasi yaitu bentuk organisasi, deskripsi jabatan, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Tugas pokok aspek manajemen. Tugas pokok aspek manajemen yang harus dilakukan adalah menyangkut dengan fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan pekerjaan, dan pelaksanaan pengawasan. Aspek sumber daya manusia, struktur dan deskripsi jabatannya. Yang pertama itu direktur, yaitu
Mbak Ardita Devi Sakita, kedua Kepala Bagian Keuangan Laila Safira, ketiga Kepala Bagian Distribusi Anugerah Dwi Ayu, keempat Kepala Bagian Produksi yaitu Mas Imam Arif Zainuddin, keempat saya sendiri sebagai Kepala Bagian Pemasaran. Baiklah, aspek keuangan. Usaha lampu hias spons naik lem dari bahan sendok plastik bekas ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan ini, masyarakat sekitar bisa ikut serta menjual atau bekerja untuk membuat lampu tidur hias. Untuk itu, membantu perekonomian masyarakat sekitar dan menambah wawasan serta keaktifan masyarakat ikut diasah. Aspek keuangan. Kebutuhan dana awal untuk memulai usaha ini ialah sebesar Rp7.445.000. Anggaran biayanya, slide selanjutnya, Pak. Anggaran biayanya, nomor 1, uraian biaya operasional. Ada gaji, untuk per orangnya 5 karyawan, satuan harganya per 1 karyawan 850.000 per bulan. Jumlah Rp4.250.000. Cakupannya 4%. Ada transportasi atau kendaraan. Unitnya 2 unit, satuan harganya Rp250.000. Jumlah Rp500.000. Cakupannya 0%. Sewa tempat, unitnya 1 lokasi, satuan harganya 1 juta per bulan, jumlah 1 juta. Cakupan 2%. Iklan 5 posting, satuan harganya Rp50.000, jumlah harganya Rp250.000. Cakupan 2%. Subtotalnya 8%. Biaya nomor 2, biaya bahan baku. Sendok makan plastik 20 pack, satuan harganya Rp5.000, jumlah Rp100.000, cakupan 20%. Botol, untuk botol per unit satuan dan jumlahnya kami mengambil barang bekas, cakupan 0%. Isi lem tembok 20 unit, satuan harganya Rp20.000, jumlah Rp400.000, cakupan 18%. Lampu 5 watt 15 buah, satuan harganya Rp8.000, jumlahnya Rp120.000, cakupan 12%. Sangkar lampunya 15 unit Rp3.000, jumlahnya Rp45.000, cakupannya 6%. Untuk kabel listrik 5 roll, satuan harganya 1 rollnya Rp25.000, jumlah Rp125.000, total 8%. Colokan listrik 15 buah, satuan harganya Rp3.000, jumlahnya Rp45.000, cakupannya 16%. Untuk aksesoris, kami mengambil berbagai macam aksesoris, jadi ada yang bekas, ada yang beli. Cakupannya 0%. Cat 5 kaleng, satuan harga Rp45.000, jumlah Rp225.000, cakupan 5%. Total kedua untuk biaya bahan baku cakupannya 85%. Biaya peralatan gunting 5 unit, satuan harganya Rp5.000, jumlah Rp250.000, cakupan 3%. Alat lem tembak 3 unit, satuan harganya Rp35.000, jumlah Rp105.000, cakupan 1%. Kuas cat 5 buah, satuan harganya Rp6.000, jumlah Rp30.000, cakupan 3%. Subtotal nomor 3 untuk biaya peralatan 7%. Jumlah subtotal 1, 2, dan 3 untuk jumlah biaya Rp7.445.000, untuk cakupannya 100%. Selanjutnya yaitu ke aspek yang terakhir, yaitu aspek lingkungan dan yudisial atau hukum. Untuk aspek lingkungan,
Ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup yang memberikan dampak positif dari usaha lampu hias Pond Lamp, yaitu dikategorikan jadi 3. Bisa dilihat dari segi pelaku usaha, jadi usaha lampu hias ini adalah alternatif pilihan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, dari segi konsumen, dari banyaknya usaha lampu hias, konsumen nantinya bisa memilih jenis lampu hias yang disukai, sesuai dengan selera yang diinginkan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, yaitu dari segi lingkungan sekitar, dengan pemanfaatan sendok plastik bekas, maka diharapkan bisa mengurangi sampah sendok plastik yang ada di sekitar lingkungan. Selain itu, juga dampak negatif dari usaha lampu hias Pond Lamp, yaitu dampak negatif bagi lingkungan di sekitar usaha, yaitu dari sisa sendok bekas yang kami buat, akan tetapi dalam mengurangi dampak negatif tersebut, kami memanfaatkan sisanya untuk dijadikan hiasan pendamping pada produk agar terlihat lebih indah. Usaha ini tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat jika kita bisa memanfaatkan dengan cara mengurangi sampah plastik atau sendok plastik yang ada di lingkungan kita. Untuk aspek yuridis atau aspek hukum ini menyangkut pada semua hal terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Untuk ketentuannya dalam hukum-hukum tersebut meliputi 1. Izin lokasi, 2. Akte pendirian perusahaan dari notaris, 3. NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang keempat surat tanda daftar perusahaan, yang kelima surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, yang keenam surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat, yang ketujuh surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Tujuan dari aspek yuridis atau hukum adalah untuk meneliti kesempurnaan dan keaslian dari dokumen yang dimiliki. Jadi penelitian dokumen dapat disesuaikan sesuai dengan lembaga yang bersangkutan dan segala prosedur dengan izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah dipenuhi. Maka dalam hal ini, bisnis ini sudah memenuhi persyaratan dan perizinan setempat dari kepala desa, RT maupun RW. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari studi kelayakan usaha atau bisnis yang sudah kami analisis dari aspek yang telah dijelaskan pada cakupan pembahasan aspek di atas, yaitu dengan produksi lampu hias sendok plastik Pond Lamp ini layak untuk dijalankan karena memiliki potensi pasar yang baik dilihat dari minat konsumen target pasar yang dituju cukup luas dan dalam jumlah yang cukup banyak. Sekian presentasi dari kelompok 6 kami. Bila mana terdapat kesalahan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.